Halo kawan pajak semua, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo kawan pajak semua. Gimana nih kabar kalian? Tetap baik-baik aja kan? Oke, berjumpa dengan saya Vindi Sadilata Mausadi, biasa dipanggil Vindi, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Senang sekali saya dapat bergabung dengan keluarga besar KPP Pratama Poso dan terutama bisa bertemu dan menyapa kawan-kawan pajak Poso dimanapun berada. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung ya kawan pajak, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen kami untuk terus memberikan informasi terbaru dan menyapa dan mengedukasi kawan pajak semuanya seputar perpajakan. Bersama saya telah hadir narasumber untuk podcast kali ini yang tentunya sudah tidak asing lagi loh buat kawan pajak, karena beliau ini yang selama ini menjadi host pada program Markas ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Tahmid Amir yang biasa kita panggil Kak Ata, yaitu penyuluh pajak KPP Pratama Poso. Halo Kak Ata. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Vindi. Iya, selamat datang Kak di Markas. Terima kasih. Bagaimana nih kabar Kak Ata? Ya, Baik-baik kan? Tetap asik dan luar biasa. Kak Ata, ini kan pertama kalinya nih aku diberi kepercayaan untuk menjadi host pada program Markas. Nah, sebagai yang berpengalaman, ada nggak sih tips and trick yang bisa di-share ke aku? Waduh, kalau dibilang lebih berpengalaman atau expert ya belum bisa juga dibilang seperti itu ya Kak Vindi. Tapi mungkin kalau aku bisa memberikan tips dan triknya kepada Kak Vindi, yang pertama itu adalah be confident atau pede aja dulu. Apalagi di zaman sekarang nih anak-anak muda, kawan-kawan muda seperti Kak Vindi dan teman-teman lainnya itu sudah bisa memanfaatkan platform media sosial dengan bermodalkan PD dulu. Apalagi sekarang udah banyak loh platform media sosial yang sedang ngehip seperti itu. Hype Kak. Hype ya? Ketahuan kan siapa yang Gen Z sekarang hype ya, baik. Iya. Nah, para public figure seperti selebgram atau YouTuber juga banyak yang memanfaatkan platform media sosial tersebut dengan bermodalkan PD dulu atau confident dulu. Nah, yang kedua, kalau misalnya dirasa udah confident atau udah percaya diri, PD, nah kita kembali ke komitmen kita untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada kawan pajak. Jadi yang kedua adalah be committed atau berkomitmen, karena sebagai bagian dari pelayanan kita kantor pajak ke kawan pajak semua, itu kita berkomitmen untuk terus mengupdate dan memberikan informasi kepada kawan pajak seputar perpajakan, baik dari pengetahuan perpajakan yang basic atau dasar, kemudian pengetahuan yang sifatnya teknis, kemudian informasi atau aturan terbaru seputar perpajakan, karena ini selaras juga dengan moto pelayanan KPP Pratama Poso yang namanya adalah Maroso. Maroso. Apaan tuh Kak Maroso tuh? Ya, aku jelaskan ya. Okay. Kak Vindi dan kawan pajak, bagi kawan pajak mungkin udah pernah dengar juga. Maroso itu memiliki makna ganda atau double meaning ya. Yang pertama adalah Maroso disadur dari kata dalam bahasa Poso, bahasa lokal, artinya kuat atau semangat, karena kita bersemangat kekuatan kita untuk memberikan edukasi dan informasi kepada kawan pajak semua seputar perpajakan. Nah, yang kedua, Maroso adalah moto pelayanan KPP Pratama Poso. Maroso tuh apa sih Kak? Nah, Maroso itu ya kawan pajak dan Kak Vindi, itu memiliki dua makna atau double meaning ya. Yang pertama, Maroso itu disadur dari kata dalam bahasa Poso, bahasa lokal, yang artinya kuat, yaitu selaras dengan kekuatan atau semangat kami kantor pajak Poso dalam melayani kawan-kawan pajak semua, termasuk memberikan edukasi dan informasi seputar perpajakan. Kemudian makna yang kedua, Maroso itu adalah moto pelayanan KPP Pratama Poso yang merupakan akronim dari melayani,
akuntabel, ramah, objektif, sinergi, dan on time. Wah, baik. Makasih ya Kak Ata, aku jadi tambah pengetahuan baru nih. Oke. Marosar ya kuat ternyata teman-teman. Oke. Kembali lagi ke Markas ya kawan pajak dan Kak Ata. Untuk Markas episode ke-6 ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan nih. Apa tuh? Apaan tuh? Topiknya adalah mengenai pemadanan NIK dan NPWP, seperti yang di baju kita nih. Oh betul banget. Oke, topik pemadanan NIK dan NPWP ini sudah sering ya kita dengar teman-teman di beberapa media sosial contohnya, atau di beberapa media cetak ataupun elektronik. Udah banyak sekali hashtag-hashtag yang bermunculan. Contohnya hashtag NPWP 16 digit, pasti teman-teman udah sering dengar kan. Ada lagi hashtag NIK NPWP, atau ada lagi juga tuh hashtag NPWP tahun 2024, ya kan? Kalian pasti sering denger kan? Nah, mungkin Kak Ata bisa menjelaskan atau mengingatkan kembali ke kawan pajak mengenai pemadanan NIK dan NPWP ini, Kak. Nah, Kak Vindi dan kawan pajak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi mengenai pemadanan NIK NPWP ini, ada baiknya saya mengingatkan kembali mungkin ke Kak Vindi dan ke kawan pajak juga bahwa telah terbit loh Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 113/PMK-03/2022 mengenai NPWP wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. PMK 112 ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Begitu, Kak. Oh, baik Kak Ata. Ini sepemahaman aku dan kawan pajak ya Kak ya. Untuk semua peraturan perpajakan yang diterbitkan itu pasti ada tujuannya kan Kak? Betul nggak sih Kak? Betul banget dong. Tidak semua peraturan itu diterbitkan tanpa ada tujuannya, tanpa ada alasannya seperti itu. Nah, mungkin kalau aku jelaskan nih sama kawan pajak dan Kak Vindi. Nah, PMK 112 ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kawan pajak, kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Nah, untuk untuk tujuan yang kedua dan ketiga ini saya mungkin akan memberikan contoh ilustrasi seperti ini ya. Oke. Kak Vindi di dompet kakak, iya. Kak Vindi bawa dompet kan? Bawa. Selain duit, tentunya mungkin Kak Vindi ada kartu-kartu identitas gitu. Ada nih. Oke, ada kartu ATM mungkin atau kartu-kartu yang lainnya juga ada. Ada kartu KTP enggak? Ada dong. Oke. Ada kartu NPP juga. Wah, tentunya ada dong. Ya. Ada kartu BPS juga mungkin Kak. BPJS. Oh, iya. BPJS, maaf. Ada nih. Aduh, susah banget ngeluarinnya teman-teman. Nih. Oke, ada semua ya. Nah, ada. Misalnya nih kalau aku nanya, kalau Kak Vindi ingin memperoleh layanan misalnya surat keterangan apa gitu ke kantor apa yang membutuhkan KTP, layanan kependudukan nih misalnya surat keterangan ANU gitu. Itu harus melampirkan fotokopi KTP kan ya? Iya dong, iya sih. Benar. Biasanya suruh fotokopi KTP gitu. Oke. Kalau layanan perpajakan gimana Kak Vindi? Misalnya nih waktu kemarin Kak Vindi mendaftar untuk memperoleh NPWP nih. Nah, itu kan juga di fotokopi KTP. Iya, tentu. Kalau misalnya mau memanfaatkan layanan perpajakan lainnya nih, misalnya karena Kak Vindi udah terdaftar sebagai wajib pajak ya, mau perubahan data misalnya, itu pasti disuruh melampirkan apa? Fotokopi KTP sama fotokopi NPWP juga. Betul sekali. Nah, kalau misalnya layanan-layanan yang lain, misalnya layanan perbankan atau Kak Vindi mau ke bank misalnya buka tabungan, rekening kayak gitu, itu diperlukan dokumen juga kan? Iya, betul banget. Ya, dokumennya apa tuh? Fotokopi KTP lagi. Fotokopi NPWP juga? Iya. Nah, gimana tuh Kak Vindi? Repot nggak? Lumayan repot sih, harus bawa banyak berkas kan.
fotokopi KTP, masih ada fotokopi NPWP, dan ini juga banyak kartu jadi dompet tuh dipenuh Kak. Dompet itu jadi penuh. Jadi itu berat gitu loh Kak bawanya. Nah, jangan khawatir nih Kak Vindi dan kawan pajak semua, dengan diterbitkannya PMK 112 PMK 03 2022 tadi, itu akan tujuannya memberikan layanan yang semakin efektif dan efisien ya, serta selaras dengan kebijakan satu data identitas atau single identity di Indonesia, yang nanti di masa depan cukup dengan satu kartu aja, kartu NIK ya, cukup dengan satu kartu aja. Kak Vindi dan kawan-kawan pajak semua bisa memperoleh layanan bermacam-macam, layanan kependudukan, layanan perpajakan, dan layanan-layanan lainnya yang katanya kabarnya nih ya, untuk layanan BPJS juga sudah akan diintegrasikan nih ke dalam disinergikan dengan layanan NIK ini, seperti itu. Gimana tuh Kak? Wah, sangat memudahkan ya Kak ya. Betul. Cukup memudahkan kawan pajak. Cukup dengan satu kartu identitas, kita bisa memanfaatkan untuk berbagai layanan loh, tanpa harus fotokopi lagi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan diterbitkannya PMK 112 ini, pertanyaan selanjutnya adalah format NPWP baru nih Kak. Bisa dijelaskan nggak Kak, format NPWP baru ini yang sesuai PMK 112 itu nantinya seperti apa sih Kak? Baik Kak Vindi dan kawan pajak. Nah, di dalam PMK 112 tersebut udah dijelaskan bahwa NPWP baru nanti itu ada 3 macam ya bentuknya. Nah, yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, itu yang mungkin akan menjadi fokus pembahasan kita ya. Itu menggunakan NIK 16 digit. Seperti itu. Kemudian untuk yang wajib pajak badan seperti CV, PT, koperasi, yayasan, lembaga, kelompok, dan lain-lainnya, dan badan hukum lainnya. Kemudian NPWP instansi pemerintah dan NPWP orang pribadi non penduduk itu menggunakan NPWP 16 digit juga, tapi cukup menambahkan angka 0 di depan NPWP lama yang 15 digit itu. Kemudian yang ketiga adalah NPWP untuk wajib pajak yang cabang. Nah, itu dia sebenarnya NPWP-nya tetap mengikut atau sama dengan NPWP pusatnya, tapi dia diberikan namanya ada NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha, begitu Kak. Wah, sangat mendetail sekali ya kawan pajak ternyata. Baik Kak, masih melanjutkan dengan format NPWP baru tadi. Itu saat mulai berlakunya itu kapan sih Kak? Nah, untuk saat mulai berlakunya saya akan menjelaskan 3 timeline atau lini masa NPWP ini ya Kak. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftarnya itu sebelum 14 Juni 2022. Nah, seperti saya nih yang masih menggunakan kartu yang lama ya, dan mungkin teman-teman juga, kawan-kawan pajak juga itu NPWP-nya menggunakan format yang 15 digit nih, seperti ini. Itu masih bisa atau masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 nanti. Kemudian untuk yang fase kedua bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari 14 Juni 2022 sampai dengan nanti 31 Desember 2023, seperti Kak Vindi mungkin bisa diperlihatkan NPWP-nya. Ya, yang format yang lumayan baru lah ya. Nah, itu tuh sebenarnya Kak Vindi dan bagi kawan-kawan pajak semua yang masuk di fase ini, itu sebenarnya sudah diberikan 2 format loh, 2 format NPWP. Yang pertama yang 15 digit sama dengan punya saya, cuma mungkin agak besar dikit ya. Nah, tapi yang kedua NIK-nya itu juga sudah diaktifasi Kak. Jadi sudah berlaku dua-duanya, NPWP 15 digit sama NIK 16 digitnya udah bisa dipergunakan atau sudah aktif. Tapi untuk NIK-nya sendiri baru bisa untuk layanan-layanan tertentu yang masih terbatas. Kemudian yang ketiga, fase ketiga untuk nantinya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 1 Januari 2024 itu tidak lagi dapat yang kayak gini Kak, formatnya yang 15 digit, tapi nanti cukup NIK-nya aja yang diaktifasi menjadi NPWP orang pribadi, seperti itu. Oh,
Kalau gitu Kak, artinya mulai tahun 2024 nanti seluruh NPWP orang pribadi penduduk itu sudah menggunakan format NPWP yang baru ya Kak, yaitu yang pakai NIK-nya masing-masing. Nah, by the way, tadi kan dijelaskan nih bahwa NPWP format lama yang 15 digit itu berlakunya hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 nih Kak. Ya. Nah, apakah pada tahun 2024 nanti NIK wajib pajak itu secara otomatis dapat berlaku ya Kak sebagai NPWP orang pribadi? Oke, menarik sekali nih pertanyaannya nih kawan pajak, pertanyaannya Kak Vindi ya. Nah, tadi mungkin masih ingat ya 3 lini masa NPWP orang pribadi ya. Nah, untuk wajib pajak yang terdaftar di fase kedua kayak Kak Vindi nih dan kawan-kawan pajak semua juga mungkin dari 14 Juni 2022 sampai dengan nanti 31 Desember 2023, karena kan sebenarnya sudah berlaku 2 format ya, NPWP 15 digit yang lama sama NIK yang baru, NIK yang 16 digit. Itu yang karena berlakunya secara simultan sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa Kak, jadi jangan khawatir. Nanti pada saat berlakunya NPWP baru di 2024 itu bisa tuh otomatis langsung menggunakan NIK-nya sebagai NPWP seperti itu, jadi jangan khawatir ya. Kalau lain cerita nih, lain halnya dengan yang terdaftar di fase pertama atau sebelum 14 Juni 2022 seperti saya ini dan mungkin sebagian besar kawan pajak ya yang masih menggunakan NPWP yang lama-lama yang terdaftar dari kapan tahun itu. Nah, itu tuh ternyata menurut statistik nih yang ada, data-data NIK-nya tuh masih banyak malah yang belum valid atau belum disinkronisasikan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti itu. Jadi ya, tapi jangan khawatir juga nih Kak Vindi dan kawan pajak semua yang NPWP-nya NPWP lama ya, karena akan adanya namanya kegiatan pemadanan NIK NPWP seperti itu. Oh, nah tapi Kak, dari kegiatan ini nih ada yang bikin kita kepo nih. Pasti teman-teman pajak juga kepo ya, selain aku gitu. Jadi pemadanan NIK dan NPWP ini sebenarnya kegiatan apa sih Kak? Nah, bisa dijelaskan? Oke. Nah, mungkin udah ada juga kan yang mendengarkan atau membaca pemadanan NIK NPWP, sudah banyak juga tuh di leaflet-leaflet, spanduk-spanduk yang ada media sosial dan segala macam pemadanan NIK dan NPWP. Sebenarnya pemadanan NIK dan NPWP ini adalah mengecek Kak Vindi, mengecek apakah NIK-nya itu sudah valid. Jadi mengecek validitasnya, apakah dia sudah valid, sudah sinkron, sudah sama, sudah selaras dengan data Dinas Dukcapil atau belum. Karena nantinya itu untuk memastikan nih pemadanan NIK NPWP ini sebenarnya untuk memastikan agar seluruh NIK yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi itu semuanya sudah valid, semuanya sudah tersinkronisasi sebelum tanggal 31 Desember 2023 Kak. Sehingga per tahun 2024 migrasi data dan penerapan NIK sebagai NPWP orang pribadi itu dapat dilakukan tanpa adanya hambatan yang berarti. Seperti itu. Kegiatan pemadanan NIK NPWP ini dapat dilakukan dengan 2 cara nih Kak Vindi. Gimana tuh Kak? Yang pertama, wajib pajak sendiri bisa langsung datang nih ke kantor pajak atau pojok pajak terdekat ya, karena kita juga sekarang sudah membuka pojok-pojok pajak, jadi bisa langsung datang ke kantor pajak atau pojok pajak. Nah, yang kedua itu adalah dengan melakukan secara mandiri Kak via djponline.pajak.go.id menggunakan akun DJP online-nya masing-masing. Untuk melakukan pemadanan secara online, secara mandiri di djponline.pajak.go.id itu mungkin kawan pajak bisa menyaksikan ilustrasi berikut ini. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login.
masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik ubah profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol Edit berlogo pensil pada tab Aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol Validasi. Klik Ubah Data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silahkan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Terperinci sekali ya kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Atta, udah last banget nih. Kan untuk tahun 2024 nanti NPWP orang pribadi kan sudah menggunakan NIK nih. Pastinya ada kekhawatiran yang beredar di masyarakat Kak,
Jadi, kalau semua orang yang sudah punya NIK itu otomatis jadi wajib pajak dan harus bayar pajak dong, Kak. Itu gimana sih, Kak? Pasti teman-teman juga khawatir juga kan, penasaran juga. Oke. Tolong Kak dijelaskan. Berarti ternyata masih banyak ya yang agak keliru ya persepsinya. Saya akan meluruskan di sini ya kawan pajak dan Kak Vindi. Jadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak atau orang pribadi yang bisa atau wajib menjadi wajib pajak orang pribadi itu harus sebenarnya memenuhi dua persyaratan dulu, persyaratan yang namanya subjektif dan persyaratan objektif Kak Vindi. Persyaratan subjektifnya adalah dia adalah warga negara Indonesia tentu saja yang telah berumur 18 tahun. Kemudian persyaratan yang kedua, persyaratan objektif adalah dia udah punya penghasilan Kak, dan penghasilannya itu berada di atas atau melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, seperti itu. Nah, jadi terkait dengan NIK sebagai NPWP orang pribadi itu ya tidak serta-merta dong semua orang yang punya NIK itu jadi wajib pajak atau harus bayar pajak, enggak semua. Karena tetap ada namanya proses aktivasi NIK-nya untuk kalau misalnya dia ingin menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia ya. Begitu pula sebaliknya Kak, kalau misalnya nih dia NIK-nya sudah diaktifasi menjadi wajib pajak orang pribadi, kemudian suatu saat ada di suatu masa dia tidak lagi memenuhi persyaratan objektif misalnya dia tidak lagi memiliki penghasilan atau dia penghasilannya sudah berada di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dia juga bisa melakukan deaktivasi yang tadinya aktif, NIK-nya bisa tidak diaktifkan, jadi dia tidak dapat atau bisa tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Seperti itu Kak Vindi. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Baik, kawan pajak semuanya, itu tadi seluruh penjelasan mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Saya harap kawan pajak dapat memahami dan teredukasi ya setelah menyimak seluruh materi yang dijelaskan oleh Kak Atta tadi. Kak Atta, mungkin ada sedikit sepatah kata untuk kawan-kawan pajak terkait pemadanan NIK dan NPWP ini Kak? Baik Kak Ferdina, nah, bagi kawan pajak, karena walaupun batas waktu untuk pemadanan NIK dan NPWP-nya masih sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, tapi alangkah baiknya ya hashtag lebih cepat lebih baik ya Kak Vindi ya, segera dilakukan pemadanan NIK dan NPWP, baik secara langsung datang ke kantor pajak atau ke pojok pajak maupun via mandiri juga bisa sekarang, apalagi setelah menyaksikan tadi ya ilustrasinya. Itu bisa dilakukan sendiri secara mandiri di akun djponline.pajak.go.id masing-masing. Bahkan kan sekarang musim lapor SPT tahunan kan, jadi bagi kawan pajak yang belum lapor SPT tahunan juga bisa sekalian tuh lapor SPT tahunan sekaligus lakukan pemadanan NIK dan NPWP seperti itu Kak Vindi. Jangan sampai lewat dari 31 Desember loh tapi seperti itu. Ingat ya kawan pajak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Atta yang telah menyampaikan materi pada acara Markas episode kali ini ya. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang setia menonton podcast Markas episode ke-6 ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali ke kawan pajak untuk terus mengikuti podcast Markas KPP Pratama Poso dan selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa ajak teman dan saudara kawan pajak untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube KPP Pratama Poso serta memfollow akun media sosial KPP Pratama Poso, misalnya nih kayak Instagram gitu kan, Twitter, gitu, Facebook gitu ya teman-teman ya, untuk mendapatkan informasi yang terbaru seputar perpajakan. BTW, anyway, busway nih, Kak Atta udah follow belum sih akun-akun tadi? Udah dong, pertanyaan sebenarnya nih adalah apakah kamu sudah follow semua akun media sosial KPP Pratama Poso? Wah udah dong Kak, udah teman-teman, Vindi udah follow, udah ikutin.
Oke, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini atau karena kemungkinan besar markas episode ke-6 ini akan ditayangkan pada bulan suci Ramadan, tidak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk kawan pajak yang merayakan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP Kuat, Indonesia Maju. KPP Pratama Poso, Maroso, Maroso, Maroso. Sampai berjumpa kembali di Markas Maroso Podcast episode-episode berikutnya. Markas, we're learning Texas, it's a must. Bye-bye. Bye.